Baik, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini. Kami memerlukan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti dan dapat melakukan firman Allah. Ampuni semua salah pelanggaran dosa kami berterima kasih, baik atas anugerah keselamatan, atas kesempatan Bapak boleh terus memperbaharui kehidupan kami dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berterima kasih. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu ya. Terima kasih kita boleh kembali sama-sama pada malam hari ini. Baik, saya sedikit meringkas apa yang kemarin kita belajar ya. Yang pertama, saya memulainya kemarin dengan Yesus berdiskusi atau berbincang-bincang dengan Nikodemus. Awalnya Yesus membicarakan topik tentang kelahiran baru atau kelahiran kembali. Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali atau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi syarat, kalau boleh disebut syarat gitu ya, untuk orang bisa masuk dalam kerajaan Allah, bisa melihat dan masuk, maka dia harus dilahirkan kembali. Lalu setelah beberapa ayat berikutnya, Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, pasti ada kaitan antara kelahiran kembali dengan dengan percaya dan tidak binasa. Saya ulang, karena dalam satu percakapan, pertama kali Yesus bicara tentang bahwa kamu harus dilahirkan kembali kalau mau masuk dalam kerajaan Allah. Tapi di bagian berikutnya dalam percakapan yang sama, Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah, maka diberikannya anaknya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk bisa menghubungkan dua ayat ini, antara tidak binasa, percaya supaya tidak binasa, dengan dilahirkan kembali, maka ayat yang bisa mempertemukannya, yang bisa menjadi penolong supaya kita bisa mengerti, adalah dari Yohanes 1 ayat 12 yang kemarin kita baca, yaitu semua orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti kalau orang percaya kepada Kristus atau dalam nama Kristus, maka itu sama dengan dia menerima. Perhatikan ya, cara merujuknya. Kalau seseorang menerima Kristus, maka dia diberikan kuasa, kata Yesus, supaya bisa jadi anak Allah. Kalau seseorang dilahirkan kembali oleh Allah, dia menjadi anak Allah. Begitu kira-kira cara merujuknya. Itulah kenapa bisa dipertemukan antara percakapan poin pertama Yesus dengan poin kedua. Kalau nggak dihubungkan, kita jadi bingung, ada dua topik. Topik pertama, kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Tapi topik kedua, karena begitu besar kasih Allah, diberikan anaknya yang tunggal. Maka urutannya adalah, pertama-tama kita harus percaya, atau disebut menerima, dia sama. Kemarin sudah saya berikan sebuah analogi kayak orang menikah. Jadi ketika kita betul-betul percaya kepada Kristus, itu ditunjukkan dengan kita menerima dia. Kita udah belajar sebagian kemarin. Kalau seseorang menerima Kristus, perhatikan saya Bapak Ibu harus betul-betul bisa memahami ya, menghubungkannya. Kalau kita betul-betul menerima Kristus, maka Kristus memberikan kepada kita kuasa supaya bisa jadi anak Allah, supaya bisa dilahirkan kembali oleh Allah, begitu kira-kira. Ya, karena menjadi anak berarti lewat proses dilahirkan. Setelah seseorang jadi anak Allah, maka dia tidak akan lagi binasa atau tidak mungkin binasa. Satu-satunya cara supaya kita tidak binasa adalah dengan percaya. Ketika kita percaya, Allah melahirkan kita kembali, kira-kira begitu secara ringkas ya.
Nah, setelah seseorang menjadi anak Allah lewat proses dilahirkan oleh Roh Kudus, kata Alkitab, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemarin kita sampai kepada apa itu menerima. Karena ini penting sebagai awalnya. Kalau seseorang menerima dulu, baru diberinya kuasa, gitu ya, supaya bisa jadi anak Allah. Baik, kata menerima kemarin saya sudah jelaskan sedikit atau sudah jelaskan bahwa berangkat atau berasal dari kata Yunani exousia, gitu ya. Lambano, maaf. Kata Yunani lambano. Kata lambano, kemarin saya menjelaskan struktur katanya atau gramatikanya merupakan kata kerja, aoris, aktif, indikatif ya. Terjadi di masa lalu, kita yang mengerjakan, kita yang aktif melakukan, dan kemudian ada tandanya atau ada buktinya ya, kalau seseorang menerima Kristus. Kemarin saya gambarkan seperti orang menikah, kalau benar-benar menerima pasangannya, maka dia akan setia, dia akan mengasihi dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan sakit atau kelimpahan, kekurangan dan lain sebagainya, ya. Kalau dia selingkuh, dia tempeleng istrinya, dia tidak setia, maka dia tidak bisa disebut menerima. Tentu kalau seseorang bertobat, ya dia pernah buat kejahatan misalnya kepada pasangannya, asal dia benar-benar bertobat, maka sejak itulah baru boleh disebut dia menjadi menerima Kristus gitu ya. Sedangkan yang katakanlah dia kawin 30 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia selingkuh. Berarti dalam 20 tahun itu dia tidak pernah menerima pasangannya. Tapi ketika dia benar-benar tidak pernah lagi melakukan hal yang bertentangan dengan janjinya, disitulah dia disebut menerima pasangannya. Begitulah dengan menerima Kristus ya. Kalau bolak-balik orang jatuh dalam dosa yang yang terus-menerus dibuatnya, maka tidak mungkin dia pernah menerima Kristus ya. Mesti clear ini. Nah, sekarang menerima itu tadi saya katakan dari kata lambano. Itu kata Yunaninya gitu ya. Kata lambano itu memiliki banyak arti. Tapi saya mencoba, saya belajar dan berpikir bahwa saya coba menggunakan 2 atau paling banyak 3 arti yang relevan dengan ayat ini gitu ya. Walaupun ini bukan khotbah kamus, artinya apa kata kamus, tapi maksud saya yang ada relevansinya dengan ayat ini gitu ya. Yang pertama, menerima itu atau kata lambano itu bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai to associate with someone gitu ya, as companion, atau mengasosiasikan diri kita dengan seseorang gitu ya, sebagai sekutunya. Nah, kira-kira maknanya begini. Kalau kita mengasosiasikan diri kita menjadi sekutu dengan Kristus, maka berarti kita menyetujui atau mengikuti apa yang dikehendaki Dia. Jadi kalau kita menerima Kristus, maka berarti kita menyetujui dan melakukan apa yang diminta oleh Dia. Kira-kira begitu maknanya, ya. Mengapa kita mesti memahaminya dalam konteks agak sedikit berbeda memang dengan pernikahan. Kemarin saya bilang kalau kita menikah, itu posisinya adalah sejajar sebetulnya, partner gitu ya, antara yang pria dengan wanita. Tapi dalam hal menerima Kristus, perhatikan saya, posisinya tidak sejajar. Kita adalah hamba, sementara dia adalah tuannya, kan begitu ya. Ketika kita mengatakan aku menerima engkau, Yesus, sebagai Tuhan, maka sudah ada konsekuensi di situ. Perhatikan ya, berarti kita mengakui dia sebagai Tuhan, berarti kita menempatkan diri sebagai hamba. Begitu ya. Maka tadi saya katakan, kalau disebut kita menerima Kristus, maka dari makna kata to associate with someone as companion, tidak bisa lagi posisinya sejajar. Berarti kalau saya menerima Kristus, saya menerima dia sebagai sekutu saya, tapi dalam posisi saya hamba, dia Tuhan. Berarti konsekuensinya adalah saya menuruti perintah dia. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menerima Kristus, maka punya makna Bapak Ibu menempatkan diri sebagai hamba yang siap untuk menerima perintah dia dan melakukannya. Itulah sebabnya
kemarin saya sudah sedikit menggunakan pendekatan atau penjelasan yang lebih jauh ketika saya bilang kalau ada seseorang masih selingkuh, masih maling, masih korup gitu ya, masih suka yang najis gitu ya, pelit, maka dia tidak mungkin menerima Kristus. Mengapa? Karena perintah Kristus sudah jelas bahwa kamu kasihilah sesamamu gitu ya, berbuat baiklah kepada semua orang. Itu perintah Tuhan. Bahkan kasihilah musuhmu dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang menerima Kristus, maka menurut pengertian kata lambano, berarti kita juga melakukan apa yang diperintah dia. Sebab kita menerima dia sebagai Tuhan kita. Sebab Tuhan, kurios, memang artinya master, artinya Tuhan. Begitu kira-kira. Makanya di zaman Yesus hidup, kalau orang Kristen mengakui Yesus sebagai kurios, taruhannya memang adalah nyawanya. Kenapa? Karena di zaman Yesus hidup, kurios itu adalah sebutan untuk kaisar. Pada waktu itu yang boleh menerima panggilan sebagai kurios adalah kaisar. Tiba-tiba Paulus dan rasul-rasul bilang sama murid-murid, kurios kita bukan kaisar, kurios kita Yesus. Itu jadi persoalan di perjanjian baru. Maka tidak heran jemaat mula-mula diburu, dibunuh, dipenggal, karena tidak mengakui lagi kaisar sebagai kuriosnya, tuannya. Melainkan ada tuan baru namanya Yesus. Begitu kira-kira. Nah, orang zaman sekarang jauh lebih enak. Bapak Ibu ngomong Yesus itu sebagai kurios, nggak lagi dipenggal sama perwira Romawi. Itu pun masih banyak yang malu mengatakannya, kan begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita menerima dia sebagai kurios kita, ada konsekuensinya. Masih ingat ya, kawin aja ada konsekuensinya. Apalagi menerima Tuhan, menerima Tuhan, tentu ada konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, kita menempatkan diri sebagai companionnya dia, sebagai sekutu dia. Tapi dalam posisi kita lebih rendah pasti. Jadi itu yang pertama ya, kalau kita mau disebut menerima, maka berarti kita harus menempatkan diri sebagai sekutu Tuhan, tapi dalam konteks kita siap melakukan perintah dia. Sebab kita menerima dia dalam posisi dia Tuhan, kita hamba. Gitu. Ada banyak orang gampang sekali ngomong, saya ini hamba, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Tapi dia memang tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Oh banyak. Iya kan, ngomong sembarangan, kayak saya bilang, maling, nipu. Dia nggak pernah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan, jelas dia nggak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sebab dia tahu dia adalah tuannya, kita adalah hambanya. Ya, jadi itu yang pertama. Kita mesti clear, kalau kita betul-betul mau menerima dia, maka itu berarti kita ikut apa yang dia perintahkan. Sebab kita memposisikan diri sebagai hamba dan dia sebagai tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengatakan dia sebagai tuan kita gitu ya, atau menerima dia sebagai Tuhan, maka dikatakan kita memberi akses. Sebenarnya kata lambano juga berarti bahwa to give access sepenuhnya gitu ya kepada orang yang kita terima. Kemarin saya mencoba menggunakan pendekatan orang kawin, itu memang paling mendekati dari yang saya pelajari ya. Begini, kalau kita menikah, sebetulnya itu berarti kita memberi akses kepada pasangan kita sepenuhnya. Bapak Ibu ngerti maksud saya ya? Tolong Bapak Ibu betul-betul clear ya. Betul ya, kalau Bapak Ibu kawin atau yang dulu sudah pernah dan sudah ngerti ya. Waktu kita kawin, di sini kebanyakan saya lihat kan ibu-ibu ya. Waktu kawin dulu, maka ibu-ibu itu maknanya adalah memberi akses kepada pasangan ibu-ibu seluas-luasnya. Itulah arti menerima. Itulah arti lambano yang berikutnya. To give access. Jadi benar-benar memberi akses sepenuhnya. Gitu ya. Kalau kita menerima pasangan kita, entah kita seorang laki-laki menerima istri atau seorang perempuan menerima suami, maka berarti dia memberikan akses sepenuhnya. Kalau tidak, dia tidak menerima. Ya kan? Makanya kemarin saya coba singgung, kalau ada masih suami yang gajinya untuk istri tapi bonusnya untuk selingkuhnya, berarti dia tidak menerima karena dia memang tidak memberikan akses sepenuhnya. Kalau ada yang
handphonenya nggak boleh dilihat gitu kan, ada yang dia sembunyikan. Pokoknya dia bilang sama pasangannya, pokoknya you nggak perlu tahu ini, lo perempuan urusannya dapur aja, kan dia bilang begitu ya biasanya ya, kamu urus dapur aja, urus anak, udah bikin apa, udah susah brojolin anak, pokoknya lu urus anak aja gitu ya, urusan ini urusan gua gitu ya, kata suaminya ya. Tentu kalau pekerjaan itu istrinya nggak terlalu mengerti, memang dia tidak ngurus gitu. Tetapi memberi akses artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang tidak diberikan gitu ya. Makanya ketika seseorang menikah, kata Alkitab, dia tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, melainkan pasangannya yang berkuasa. Maka sekali lagi, kalau Bapak Ibu menerima Kristus, maka sama, berarti kita memberi akses seluas-luasnya kepada Yesus terhadap diri kita. Dengan kata lain, apapun yang dia mau dari diri kita, apapun yang dia ingin dapatkan, apa yang dia mau ketahui dari diri kita, dia bisa dapatkan aksesnya, gitu ya. Ada banyak orang di dalam Tuhan tidak memberikan sepenuhnya, ya, kehidupannya kepada Tuhan. Kalau yang gampang-gampang dia mau, tapi giliran Tuhan yang sulit-sulit dia tidak mau memberikan, gitu ya, kepada Tuhan. Kalau cuma ngasih persembahan, kalau kita punya uang 1 miliar, kalau ngasih persembahan 1 juta, 5 juta, itu sih gampang. Bapak Ibu, ketika saya ngomong ini, Bapak Ibu tidak perlu berasosiasi kemana-mana ya, sebab saya tidak ada urusan dengan itu. Maksud saya menyampaikan apa adanya saja gitu ya. Dan Bapak Ibu tidak boleh berpikir terhubung dengan saya gitu ya. Oh, ini nyerempet ngomong, saya tidak ada urusan dengan itu ya. Oke, jadi tapi saya mau kasih gambaran gitu ya. Kalau orang punya harta banyak, tapi dia cuma kasih remeh-temeh buat Tuhan, itu berarti dia tidak memberikan akses kepada Tuhan gitu ya, dalam dirinya. Jadi kalau disebut memberi akses itu banyak. Ada banyak orang dosanya yang banyak dia udah beresin, tapi ada juga yang dia masih simpan. Itu juga berarti tidak memberi akses sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita memberikan akses sepenuhnya, maka berarti Tuhan bisa mengubah diri kita sepenuhnya juga gitu ya. Ada banyak orang dalam hal mungkin berzina dia udah enggak, dalam hal korup dia mungkin enggak, tapi dalam hal pelitnya minta ampun. Berarti dia tidak memberikan seluruh akses hidupnya gitu ya kepada Tuhan. Kalau dia berikan akses sepenuhnya, berarti semua yang ada pada dirinya Tuhan bisa optimalkan, Tuhan bisa maksimalkan dalam kehidupannya gitu ya. Maka tadi saya katakan memberi akses ini tidak semudah yang dibayangkan, sorry ya, itu maksud saya ya. Ada banyak orang berpikir, Tuhan saya udah serahkan kepada Tuhan, padahal belum gitu ya. Kalau yang gampang-gampang dia kasih, tapi kalau yang rasanya berat dia tidak mau kasih kepada Tuhan, maksudnya yang dia sayangi gitu ya. Oh, dia tidak mau kasih itu buat Tuhan ya. Makanya Bapak Ibu jangan gampang seperti yang seperti kalau di tempat lain saya sering suka bilang bahwa semua Tuhan yang ada pada saya milik Tuhan. Oh, jangan bilang begitu kalau itu tidak benar seperti itu gitu ya. Itu betul-betul menjijikkan gitu ya di mata Tuhan kalau kita berani ngomong tapi kita nggak berani melakukannya gitu ya. Tuhan, semua yang ada padaku milikmu Tuhan. Hati-hati ya. Itu yang disebut dengan memberikan akses sepenuhnya. Kalau kita bilang semua milik Tuhan, berarti Tuhan bisa mengakses semuanya gitu ya. Ada banyak orang kalau doa begitu, ku bawa hidupku sekarang gitu kan. Kalau nyanyi biasanya sambil nangis-nangis. Sudah pasti kalau lagunya Syahdu hampir semua nangis ya, apalagi suasananya KKR gitu kan. Apalagi kalau sambil sakit, dokter bilang besok lu mati gitu kan, pasti udah sambil nangis-nangis gitu kan. Tapi nanti waktu dia sembuh udah beda lagi kan begitu kan. Janji yang dulu dia udah lupa ya, begitu biasanya kan kita ya. Waktu dulu miskin, bilang Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, apapun akan saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu bacotnya aja begitu. Tapi nanti pada saat udah kejadian diberkati, udah lain ya. Itu masalahnya. Jadi memberi akses itu segala-galanya. Saya tidak hanya bicara soal uang, tapi uang salah satu bagian terbesar. Kenapa? Sebab menurut saya hal yang paling sukar diserahkan orang kepada Tuhan selain nyawanya adalah hartanya. Itu manusia, udah tidak bisa dibantah. Yang saya maksud harta bukan kayak tadi ya, kalau harta punya uang 1 miliar ngasih 10 juta sih gampang. Tapi kalau kayak Sakeus, setengahnya diberikan ke orang miskin, saya sih belum pernah ketemu orang hari ini yang Kristen yang hidup
Kayak model Sakeus ini gitu kan, Tuhan, setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin, Lukas pasal 19 gitu kan. Dan kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat gitu ya. Wah, itu sampai sekarang kalau Bapak Ibu bisa ketemu satu aja yang kayak gitu, itu ajaib itu. Walaupun bacotnya selalu bilang semua milikmu Tuhan. Kalau itu sih lain, itu kalau ngomong doang jago, orang Kristen paling jago kalau ngomong kan begitu. Jadi tapi giliran mempraktekkan, oh itu lain cerita gitu ya. Jadi memberi akses berarti semuanya. Tuhan mau apa Tuhan dari diri saya? Tuhan mau yang mananya? Oh, skill saya, oke. Hati saya, oke Tuhan. Aset saya, oke Tuhan. Nah, itu yang susah ditemukan. Tapi kalau Bapak Ibu mau disebut menerima, itulah arti menerima. Masih ingat kemarin saya ulang lagi ya. Kalau Bapak Ibu menganggap ini lebay, jangan pernah lagi ajak saya, karena kamu juga percuma, saya juga percuma. Saya juga nggak mau buang waktu, kamu juga nggak boleh buang waktumu gitu ya. Tapi saya bertanggung jawab untuk setiap kalimat yang saya sampaikan. Itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Bahwa itulah arti menerima. Karena menerima berarti to give access gitu ya. Memberi akses sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang saya bilang ini logis sekali kalau berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu boleh cek di banyak ayat yang saya barusan bilang, itu banyak konfirmasinya. Banyak banget ayatnya yang bilang begitu. Kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan seluruh hidupmu. Persembahkanlah seluruh hidupmu, kata Alkitab, sebagai persembahan yang hidup. Ada banyak ayat yang mengkonfirmasi yang barusan saya bilang. Tidak mungkin saya keliru. Saya bilang begitu sekarang. Sebab ayat-ayatnya banyak sekali yang mendukung. Persembahkanlah seluruh hidupmu, kata Alkitab, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mau bilang apa lagi di situ? Mau dibantah yang mana lagi dia? Begitu. Ya. Jadi kalau mau disebut memberi akses, itu dia artinya. Semua. Tuhan mau apa? Itu yang sukar. Itu yang saya saya tidak melakukannya sampai hari ini, Bapak Ibu juga saya nggak tahu. Gitu ya. Kalau ngomongnya memang gampang. Gitu. Itu memang susah yang disebut menerima Kristus begitu. Tapi perhatikan bahwa sampai kita benar-benar menerima Kristus, kita tidak akan pernah diberikan kuasa menjadi anak Allah. Artinya tidak akan pernah jadi anak Allah, kira-kira begitu. Sampai kita sepenuhnya memberikan akses. Makanya anak Allah itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan yang gampangan, baru didoain, kita sama-sama anak Tuhan gitu ya, tapi kelakuannya kayak setan, kan enggak mungkin. Jadi dia mesti betul-betul terbukti gitu ya. Menerima itu kemarin ingat apa? Ada buktinya. Buktinya salah satunya memberikan akses sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau apa? Masih ada nggak yang disembunyikan? Hobi-hobi yang jahat, hobi-hobi yang kotor, yang porno, nggak tahu. Kita yang tahu gitu kan. Kalau itu masih ada, berarti kita tidak memberi akses sepenuhnya. Karena berarti hari Minggu saya berikan untuk Tuhan, hari lain di rumah saya pakai untuk hal-hal yang najis. Itu berarti kan saya tidak memberi akses kepada dia sepenuhnya. Kalau saya memberi akses sepenuhnya, berarti tidak ada lagi yang saya tutupi gitu ya, di hadapan Tuhan. Jadi arti yang kedua seperti itu. Arti yang kedua daripada, yang pertama tadi menundukkan atau memberikan diri kita sebagai sekutu, tapi kita dalam posisi hamba, dia posisi Tuhan. Berarti kita mengikuti perintahnya. Yang kedua memberi akses berarti seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Ayat lain bilang bahwa kamu terbuka dan telanjang di hadapan dia yang nanti diberi pertanggungjawaban. Jadi banyak sekali ayatnya yang mengatakan memang semua dipertanggungjawabkan nanti. 2 Korintus pasal yang ke-5 bilang bahwa sebab setiap orang akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, kata Alkitab. Jadi memang pasti Bapak Ibu mau berikan akses atau tidak, tetap aja nanti memang akan dipertanggungjawabkan. Enggak bisa tidak, enggak bisa lolos juga. Gitu kan, sebab setiap kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, 2 Korintus 5 bilang, dan memberi pertanggungjawaban. Gitu. Yang diberi banyak dituntut, apa kata Alkitab? Yang diberi banyak dituntut banyak. Begitu. Jangan pikir yang merasa punya uang 5 miliar, 10 miliar, 1 miliar, entah berapa triliun, dia pikir lolos. Oh tidak. Nggak mungkin tagihan kamu nanti dari Tuhan sama dengan yang uangnya cuma 100 ribu. Nggak bisa. Tidak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Itu sebabnya ketika ada janda ngasih 2 peser, Tuhan bilang janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang di dalam ruangan ini. Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Cuma punya 2 peser, dua-duanya diberikan untuk Tuhan. Kalau lu punya uang 10 miliar ngasih 1 miliar, you belum beri segala-galanya.
Janda ini sudah memberi segala-galanya, bro. Itu masalahnya. Gitu. Saya bertanggung jawab dan saya bisa mempertanggungjawabkan semua yang saya sampaikan, makanya. Tadi saya sudah bilang bahwa memang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, karena memang artinya banyak, tapi saya tidak mau memberi semuanya karena saya pikir yang paling relevan dengan ayat ini. Yang ketiga, yang dimaksud dengan menerima adalah to prove anything. Itu arti daripada lambano. To prove anything atau membuktikan apa saja yang diperlukan, kira-kira gitu ya, apa saja, membuktikan apapun, dengan apapun, kira-kira gitu. Jadi kalau seseorang menerima Kristus, itu punya makna dia bisa membuktikan dengan apa saja, atau membuktikan dengan segala sesuatu yang ada. Masih ingat sekali lagi kita kembali kepada ilustrasi pernikahan atau perkawinan. Kalau kita menerima pasangan kita sebagai suami atau istri, maka itu pun harus dibuktikan, kan gitu ya, di prove anything ya, bahwa saya atau Bapak Ibu adalah suami dari atau istri dari si A. Bapak Ibu harus berani membuktikan apapun juga, kan gitu ya. Kita bisa membuktikan dengan kita kenal dia baik, kita kemudian melayani dia, kita memelihara dia, kita apa, itu sebuah pembuktian. Makanya kemarin saya katakan bahwa dia bentuknya nyata, ada pembuktian atau ada buktinya. Kalau seseorang menerima Kristus, maka dia harus membuktikan apapun yang dituntut untuk dibuktikan, kira-kira gitu maknanya. Kalau saya bertanya kira-kira gini, Pak Frans, Bu Feni, Bu Lina, semua di sini, apa buktinya Bapak Ibu menerima Kristus? Itu maksudnya, to prove anything. Lalu Ibu Feni misalnya atau Ibu Lina bisa jawab gini, apapun yang Bapak mau cek, saya bisa buktikan. Itu maksudnya menerima. Oke, kita cek sekarang satu misalnya. Bu Penny, Bu Lina, Bu ini, waktu Tuhan minta gini, yuk bikin apa? Nah, gitu loh, cara ceknya begitu. Waktu Tuhan bilang, tunduklah pada suamimu, kau bikin apa? Gitu ya, kita bisa cek satu-satu nanti. Itu yang disebut dengan to prove anything. Waktu Tuhan bilang, kalau ada orang minta jubah, kau kasih juga baju, orang minta baju, kamu kasih juga jubahmu, kau bikin apa? Kita bisa cek satu-satu, ya. Maka itu bisa menjadi checklist ya, kayak semacam daftar periksa. Apakah benar kita bisa membuktikan kita menerima Kristus? Sekali lagi, kalau orang betul-betul menerima Kristus, maka dia harus membuktikan. Itu artinya lamban. To prove anything, gitu ya. Bisa membuktikan apapun, dengan apapun, apa saja, ya. Segalanya bisa dibuktikan dengan tentu saja dia mematuhi firman Tuhan, ya begitu ya, dengan dia mematuhi atau mengikuti apa yang Tuhan minta kepada dia untuk dilakukan atau apa yang Tuhan firmankan, ya. Jadi 3 hal ini saya pesan atau saya titip, Bapak Ibu tinggal mempertimbangkan apakah kira-kira bisa diterima gitu. Kayaknya nih nggak cocok nih, ya udah kayak saya bilang forget it gitu kan. Tapi intinya itulah makna kata menerima. Yang pertama, kita mengasosiasikan atau menghubungkan diri kita dengan Kristus, memposisikan, mungkin lebih tepat itu ya, diri kita dengan Kristus, kita sebagai hamba dan dia sebagai Tuhan, itu berarti kita menerima dia sebagai Tuhan kita. Yang kedua, menerima, tadi saya katakan to give access gitu ya. Kita berarti memberi akses kepada Tuhan atas seluruh hidup kita. Karena memang kita sudah dibeli, kata Alkitab. Harganya lunas dibayar. Zaman dahulu sebenarnya sangat jelas ya. Kalau ada seorang tuan membeli budak, makanya konteksnya memang paling gampang diceritakan kepada orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu ngerti banget. Kalau tuannya membeli dia jadi budak tuannya, dia sepenuhnya dikuasai tuannya, itu artinya dibeli gitu kan. Dia distempel katanya, misalnya pemiliknya adalah Tuan A. Dia dicap gitu, capnya Tuan A. Apapun yang Tuan A mau, dia harus buat. Tuan A punya akses sepenuhnya atas si hamba ini. Makanya kalau zaman dahulu menceritakan konsep ini gampang sekali. Mereka gampang mengertinya. Karena emang itu seperti itulah pemahamannya begitu ya. Orang sekarang udah susah. Kenapa? Sebab Tuhan yang jadi babunya kebanyakan sekarang kan. Tuhan, saya butuh A, butuh proyek, butuh ini kan gitu kan. Tuhan jaga rumah saya, jaga ini. Tuhan kayak si Blackie kan, jaga ini Tuhan. Tapi dia melakukan firman Allah, tidak. Ini orang jahatnya super jahat ini. Ini kalau model gini model brengsek memang kan. Minta ini itu, tapi dia melakukan atau menerima Kristus sama sekali enggak.
Padahal dia hamba, dia budak, dia babu dari Tuhan Yesus, tapi dia buat Tuhan sebaliknya jadi babu dia. Itu yang banyak terjadi. Itulah teologi yang paling banyak terjadi sekarang gitu kan. Klaim, minta gitu kan. Padahal hidupnya busuk. Wow, ini luar biasa ini, gitu ya. Saya berharap kita tidak seperti itu hidupnya ya. Begitu kira-kira. Yang tolong dimengerti, kamu yang babunya, dia tuannya. Jangan kebalik. Harus clear ini. Mulai hari ini Bapak Ibu harus clear. Alkitab bilang kamu hamba, kamu babu, dia tuannya. Masuk akal nggak si babu yang bilang begitu dalam konteks kita hamba dia tuan ya, maksud saya ya. Gitu kan, klaim-klaim, minta-minta gitu kan. Tapi melakukan perintah tuannya dia tidak mau atau tidak melakukan. Itu nggak pantas sama sekali begitu ya. Oke. Setelah seseorang membuktikan, perhatikan ya, barulah derajatnya kasarnya gitu ya, diubah. Jadi setelah seseorang benar-benar menerima Kristus, barulah dia dijadikan anak, kata Alkitab begitu. Barulah dia diberikan kuasa menjadi anak Allah. Atau dengan kata lain dijadikan anak Allah. Begitu kira-kira. Maka tadi saya katakan, anak Allah itu satu posisi yang sudah sangat istimewa Bapak Ibu ya. Makanya saya pernah bilang, kemarin saya bilang, tidak ada mantan anak Allah, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali mantan anak Allah. Bapak Ibu nggak akan ketemu di Alkitab ada bahasa mantan anak Allah, nggak ada. Gitu ya. Inilah anak-anak Allah yang kemudian jadi mantan anak Allah. Misalnya ditulis, nggak ada. Nggak mungkin ada. So, memang tidak ada mantan anak Allah. Satu kali seseorang jadi anak Allah, sampai mati dia anak Allah. Gitu ya. Tapi untuk menjadi anak Allah, Bapak Ibu harus prove anything dulu. Gitu yang tadi saya sampaikan. Harus menerima dia sungguh-sungguh dulu. Saya juga demikian. Kita harus menerima dia sungguh-sungguh, baru bisa menjadi anak Allah atau dijadikan anak Allah. Kira-kira begitu. Nah, saya lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 12, setelah kata menerima, kata kedua yang penting adalah exousia atau kuasa, ya kan? Di dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Atau dengan kata lain, supaya bisa jadi anak Allah, atau supaya menjadi anak Allah, atau jadi anak Allah. Jadi, setelah seseorang menerima Kristus, membuktikan bahwa dia menerima Kristus, maka Kristus atau Tuhan memberi dia kuasa. Kira-kira gitu artinya. Kata kuasa, itu dari kata Yunani exousia. Ya. Exousia itu memang artinya ada beberapa juga, tapi yang menurut saya pas untuk digunakan di bagian ayat ini supaya kita bisa memahami apa kuasa gitu ya. Kuasa adalah kesanggupan. Kalau dalam salah satu terjemahan atau dictionary disebut ability gitu ya. Jadi kuasa itu adalah kemampuan, kesanggupan kita untuk bersikap, berperilaku sebagai anak Allah, kira-kira gitu maknanya. Hidup sebagai anak Allah. Tanpa kuasa itu, tidak seorang pun yang bisa menjadi anak Allah, gitu kira-kira. Ya, jadi kuasa atau exousia di sini adalah berbicara, memang artinya juga adalah hak. Tapi selain hak, dia juga diterjemahkan sebagai kemampuan atau ability dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kalau seseorang betul-betul menerima Kristus, membuktikan kayak tadi ya, menerima dia, memberi akses kepada Tuhan sepenuhnya, maka dia diberikan Tuhan kemampuan supaya bisa hidup sebagai anak Allah. Begitu maksudnya. Makanya tanpa kita menerima dia, kita nggak diberinya kuasa, nggak diberikannya kesanggupan. Mungkin saya pernah sampaikan atau belum ilustrasinya, exousia itu buat saya mudah dipahami dengan dua ilustrasi. Yang pertama adalah kayak orang naik sepeda. Ya, Bapak Ibu ya, atau naik motor. Ketika pertama kali orang naik motor, dia belum punya ability, belum punya kemampuan, pertama dia naik sepeda, dia jatuh. Pasti jatuh. Waktu kita dulu kecil, ini kalau ada yang, kan mungkin kadang sebagian ibu-ibu nggak bisa naik motor sampai tua, dia nggak bisa naik motor. Ya ada yang begitu kan ya. Tapi kalau laki-laki biasanya bisa gitu ya, atau naik sepeda. Nah, ketika dulu belajar naik sepeda, itu pertama kali kita jatuh karena kita belum punya kemampuan,
belum bisa gitu loh. Betul ya, kita jatuh. Tapi lambat laun kita berlatih, kita tidak lagi jatuh. Itu begitu. Tidak ada saya lihat anak kecil yang naik sepeda 2 tahun masih jatuh terus tiap hari, itu nggak ada. Itu kalau sampai begitu berarti mentalnya atau otaknya mungkin ada keganggu ya. Orang bilang jam 7 kurang 5, mungkin ada masalah gangguan. Jadi dia ada masalah mental, jadi dia memang nggak pernah bisa menguasai gitu ya. Tapi kalau anak normal, malah ada yang mungkin nggak nyampe sebulan udah jago dia. Udah nggak bisa jatuh lagi. Karena memang dia udah mahir. Jadi ability itu Bapak Ibu memang diperolehnya melalui latihan. Makanya dalam teks dictionary atau kamus, exousia itu diterjemahkan sebagai ability through exercise. Jadi memang kemampuan yang diperoleh melalui latihan. Maka tadi saya katakan gampang diilustrasikan kayak orang naik sepeda. Setelah cukup mahir, setelah cukup lama berlatih, seorang anak tadi saya bilang udah nggak bisa lagi jatuh naik sepeda. Malah yang udah jago, dia nggak lagi pegang stangnya. Perhatikan ya, ada banyak yang udah jago itu, dia nggak megang lagi stang sepedanya atau stang motornya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Formula atau Grand Prix ya, Grand Prix karena MotoGP ya, karena saya juga kadang nonton, di MotoGP itu mereka itu kalau sudah menang, itu dia bawa motornya tidak dipegang stangnya. Dia berdiri di injakan kakinya atau di motornya, dia nggak lagi megang stangnya. Dan dia tidak jatuh. Karena dia memang sudah berlatih gitu ya, sampai dia mahir, dia nggak lagi bisa jatuh ya. Malah kalau Bapak Ibu lihat, di setiap tikungan, kalau motor itu dibuat sengaja banyak tikungan, itu antara dengkulnya dengan lantai, dengan aspal itu nempel, bergesek, dan dia nggak jatuh. Ya, dia nggak jatuh. Itu yang saya sebut tadi dengan latihan tadi. Jadi untuk bisa menjadi anak Allah, memang kesanggupannya diberikan Allah, tapi kita yang berlatih. Jadi makin lama kita makin suka melakukan firman, baca firman, suka melakukan, baca firman, dilakukan. Itu kayak berlatih. Lambat laun kita nggak suka lagi dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya di satu titik kita betul-betul hidup sebagai anak Allah. Itulah proses jadi anak Allah. Makanya jadi anak Allah, tolong perhatikan, bukan proses sekedar maju ke depan terima Yesus Tuhan. Bukan. Dia proses berlatih. Proses berlatih jadi anak Allah itu. Makanya kan tidak mungkin, perhatikan saya, ada orang yang maling masih masuk, masih lanjut, pelit lanjut, suka cabul lanjut, tapi di gereja ngakunya anak Allah. Coba pakai otak sedikit, kan tidak mungkin. Maju ke depan memang dia. Tiap kali pendeta datang, dia maju ke depan. Tolong perhatikan saya di sini ya. Dia maju ke depan selalu kan. Siapa yang mau dipulihkan, dia maju lagi. Tapi besok sebulan kemudian dia tetap sama kok. Cabulnya tetap, maling tetap, nipu tetap, korup tetap. Tapi minggu datang ke gereja, ngaku Yesus Tuhan, anak Allah. Kan nggak mungkin kayak gini anak Allah. Nggak mungkin anak Allah busuk sedangkan bapaknya nggak busuk, bapaknya kudus. Kan nggak mungkin. Coba dipakai otak sedikit, maksud saya begitu. Makanya anak Allah itu tadi saya bilang proses latihan. Gitu, kayak orang naik sepeda, lama-lama jatuh, lama-lama nggak jatuh, lama-lama nggak jatuh. Jadi anak Allah begitu. Awalnya jatuh dalam dosa, berlatih lagi lakukan firman, berlatih lakukan firman, berlatih lakukan firman. Sampai satu titik dia nggak jatuh lagi, artinya nggak berbuat dosa lagi. Itu yang disebut dengan kemampuan yang diberikan Allah menjadi anak Allah. Maka tadi saya katakan anak Allah itu satu posisi, satu kondisi, udah istimewa banget, udah bersih dia. Gitu. Yang kalau yang bolak-balik, dia nggak mungkin. Nipu istri, bohong sama istri, dia nggak mungkin anak-anak, nggak mungkin. Kita bilang selingkuh, dia nggak mungkin. Karena masa ada anak Allah selingkuh? Coba pakai otak dikit. Masa ada anak Allah korup? Kan nggak mungkin. Masa? Jadi anak Allah, berarti bapaknya kayak gitu juga dong. Kalau dia masih busuk gitu ngaku anak Allah, berarti bapaknya, karena kan dia, anak tuh kan pasti mirip dengan bapaknya, logikanya kan begitu. Makanya anak Allah itu suatu proses. Jadi anak Allah, kemampuannya Allah yang berikan. Syaratnya kamu menerima Kristus. Logis sekali. Waktu kita terima Yesus, lakukan perintahnya, menjadi bertindak apapun yang dia mau, memberi akses kepada dia latih kita. Latih dalam segala keadaan kita dilatih untuk bisa melakukan firman, baca firman kita lakukan, baca firman lakukan, jatuh lagi, baik bangkit lagi. Lambat laun kita nggak jatuh lagi kayak orang naik sepeda tadi, gitu ya. Jadi
Sampai seseorang menerima Kristus, tidak pernah dia akan menerima kuasa atau kesanggupan. Nggak bisa. Harus terima Kristus dulu. Karena Alkitab bilang begini, setiap yang menerimanya diberi kuasa. Berarti menerima dia dulu, baru diberi kuasa. Begitu. Atau diberi kesanggupan. Waktu kita berlatih sepeda, perhatikan saya, kita yang berlatih, gitu ya, lalu satu ketika kita dimampukan untuk bisa tidak jatuh lagi. Fasilitasnya bukan kita yang menyiapkan, mungkin orang tua kita yang beliin sepeda dan lain, tapi kita yang berlatih. Allah yang memberikan fasilitas untuk kita berlatih, yaitu firman diberikan, Roh Kudus diberikan, semua diberikan, kita yang berlatih melakukan firman. Begitu kira-kira. Allah yang memberikan Injil, Allah yang memberikan Roh Kudus, Allah yang memberikan darah Yesus, kita yang berlatih melakukan firman. Begitu. Tanpa Allah memberikan tadi, kita juga nggak bisa. Makanya tidak ada orang yang bisa hidup dalam kebenaran kecuali oleh anugerah. Nggak bisa memang. Tapi bukan berarti karena ada kalimat anugerah kita nggak berlatih. Itu lebih busuk lagi pemahamannya. Walaupun Allah berikan anugerah, kita yang berlatih. Kalau Allah yang memberikan anugerah, kita mau tiba-tiba jadi kudus, itu namanya jahatnya minta ampun. Gitu ya. Allah yang memberikan fasilitas, ingat ya, kita yang berlatih. Kayak orang naik sepeda tadi. Mama kita yang belikan sepedanya, bapak kita belikan sepeda, kita yang berlatih. Kan nggak bisa bapaknya bilang gini, nak, bapak belikan kamu sepeda, tapi nggak usah kamu yang berlatih, bapak aja. Ya, ini bapaknya sama gilanya berarti sama anaknya. Karena sampai mati anaknya nggak bisa naik sepeda, cuma bapaknya aja yang bisa. Bapak nggak mau kamu jatuh, lecet, nanti hidungmu masuk tanpa dalam, kamu nggak usah berlatih, biar bapak aja. Sampai mati anaknya nggak bisa naik sepeda, cuma bapak. Cukup jelas logika ini. Allah berikan fasilitas, kamu yang berlatih. Gitu. Allah nggak berlatih lagi, Allah sudah kudus. Yang masih kudus kita, makanya yang berlatih kita. Gitu. Ya, cukup clear ini. Harus clear. Harus clear. Kayak saya bilang ya, tidak boleh. Saya tidak akan pernah mau capek-capek, tapi nggak clear, nggak mau saya. Tapi Bapak Ibu nggak setuju, itu urusan lain. Tadi saya udah selalu bilang gitu. Tapi harus clear dulu dari saya pemahamannya. Tinggal Bapak Ibu bandingkan dengan firman, lalu kira-kira gimana ya. Oke. Jadi sekali lagi, kuasa atau eksosia itu adalah kemampuan yang diperoleh dari seseorang melatih dirinya melakukan firman. Lama-lama dia benci sama dosa. Kalau Bapak Ibu berlatih terus lakukan firman, pasti Bapak Ibu benci sudah sama dosa. Udah jijik gitu, udah kayaknya udah nggak cocok. Begitu. Bukan kayaknya, emang udah nggak cocok, maaf ya. Duh, nipu aku udah nggak mau, bohong-bohong aku udah nggak mau gitu. Ada teman bilang, udah nggak apa-apa, kita bolos aja ngantor. Bos nggak ada ini, kita pulang lebih cepat. Aduh, aku sih udah nggak bisa gitu ya. Jadi lambat laun itu akibat berlatih. Berlatih melakukan firman. Lambat laun kita udah aman. Ketika kita diberikan kuasa, kita berlatih, lakukan firman, Allah memberikan pertolongannya lewat Roh Kudus, lewat firman, lalu kita beralih menjadi namanya anak Allah. Maka tadi saya katakan anak Allah itu satu kondisi Bapak Ibu udah nggak jatuh-jatuh. Nggak bolak-balik jatuh, itu nggak mungkin anak Allah. Dia udah berubah memang. Paradigmanya berubah, perilakunya udah berubah. Dia udah lebih mirip dengan bapaknya daripada mirip dengan setan. Dia udah lebih mirip dengan Bapa di surga daripada mirip dengan setan. Itu pasti anak Allah begitu. Makanya tidak ada orang, saya ulang, tidak ada orang yang tidak tahu dia anak Allah atau bukan. Nggak mungkin nggak tahu. Setelah penjelasan ini harusnya Bapak Ibu tahu. Saya udah belum ya? Oh enggak sih, saya masih doyan kok dosa. Berarti saya bukan anak Allah. Sesimpel itulah Alkitab. Nggak boleh Alkitab itu sukar, saya udah bilang. Kalau sukar, kasihan orang di Papua yang nggak pernah PA kayak kalian ini, gimana caranya coba? Dia sampai dia bisa selamatkan, repot. Gitu ya. Yang nggak pernah dapat PA begini, yang belum punya signal internet, kan kasihan dia udah mati. Alkitab itu mudah dipahami. Ya, Bapak Ibu, kalau mau tahu anak Allah, gampang. Kata Alkitab, kalau kita menerima Kristus. Gitu ya, baru kita dijadikan anak Allah. Anak Allah dia mirip dengan bapaknya. Itu simple banget lah begitu. Gitu ya. Ada pepatah bilang the apple doesn't fall far from the tree. Buah apel tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Seorang anak mirip dengan bapaknya. Anak Allah mirip dengan Allah. Caranya gimana? Dia berlatih melakukan firman. Allah memberikan dia kuasa, dia berlatih, kemudian dia lambat laun dia benci kepada dosa, tidak menyukai kejahatan, menyukai hal yang benar di hadapan Allah. Dia kemudian lambat laun menjadi atau
di satu titik dia menjadi anak Allah yang hidupnya mirip dengan bapaknya. Begitu yang disebut dengan anak Allah. Setelah jadi anak Allah, maka dia tidak lagi binasa, kata Yesus, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu kata Alkitab. Dia tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ketika orang percaya, ingat, sama dengan menerima. Ketika menerima Kristus, diberikan kesanggupan. Kesanggupan untuk apa? Melatih dirinya melakukan firman dan menjauhi kejahatan. Setelah dia menjauhi kejahatan, melatih diri suka melakukan firman, di satu titik dia dilahirkan Allah, jadi anak Allah. Tandanya apa? Dia semakin tidak suka dengan dosa, tapi semakin suka dengan kebenaran. Dia semakin mirip dengan bapaknya dan makin tidak mirip dengan setan yang sebelumnya dia ikuti gitu atau dia teladani, kira-kira begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Saya kembalikan kepada Pak Frans.